Om Swastiastu. Hai, halo semua, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya, Intan, selaku host pada podcast kita kali ini. Pada episode kita kali ini, kita akan membahas perbedaan komunikasi antar budaya, khususnya di daerah Bali, di mana yang kita ketahui, daerah Bali daerah yang sangat multikultural. Jadi, kita akan mengobrol dengan salah satu narasumber kita, tentunya yang punya pengalaman nyata tentang soal kesalahpahaman budaya antara masyarakat Bali dan wisatawan. Baik, langsung saja kita panggil narasumber kita pada kali ini, Bintang. Ini dia guys, narasumber kita pada kali ini. Bisa diperkenalkan dirinya dulu Kak Bintang? Ya, tentu saja. Halo semuanya, selamat pagi. Terima kasih Intan sudah mengundang saya di podcast kali ini yang topiknya itu tentang perbedaan antar budaya ya teman-teman. Apalagi budaya yang kita ketahui di Bali itu pastinya sangat luas dan beragam sekali. Tentunya terima kasih untuk teman-teman semuanya yang bersedia menonton kami di podcast kali ini. Oke Kak Bintang, gimana kabarnya hari ini? Baik sekali, Wah. sesuai dengan cuaca yang sebenarnya mendung, tapi karena ada kehadiran saya di sini jadi sangat cerah. Wah. Jadi Kak Bintang, sebelum kita mulai podcast kali ini, kita dan tim kita semua dan netizen-netizen juga udah mempersiapkan pertanyaan nih buat Kak Bintang. Gimana Kak Bintang, udah siap belum? Siap banget. Oke, masuk ke pertanyaan pertama. Menurut Kak Bintang, hal yang paling unik apa sih yang dilakukan budaya Bali dalam berkomunikasi? Sesuai pengalaman saya aja ya. Jadi Ya, kalau boleh. di Bali itu dikenal biasanya basa-basi. Jadi ibu-ibu, mau kakek-kakek, nenek-nenek itu terutama di kampung saya itu suka banget yang namanya basa-basi teman-teman. Kayak semisalnya nih, sebenarnya bagus ya basa-basi itu apalagi etika orang Bali dikenalnya itu sebagai orang yang ramah, senyum, murah senyum seperti itu. Tapi terkadang itu tuh terlalu basa-basi gitu kan, kayak semisalnya kita lagi datang ke pura atau tempat sembahyang, sudah lengkap dengan busana adat Bali, sudah lengkap dengan membawa sesajen, sudah bisa dilihat nih rambut kita rapi, tataan berpakaian kita rapi. Namun jika kita bertemu berpapasan dengan orang yang kita dikenal, pasti mereka suka banget tanya, "Ih Bintang, mau patungannya?" gitu ya. Terus guys, itu basa-basi itu kayak terkesan ramah memang. Iya betul. Tapi mereka itu lebih suka menanyakan hal yang sudah bisa dilihat secara langsung dibanding menanyakan kabar gitu. Karena mereka itu berspekulasi, kabarnya baik-baik aja gitu. Wah, yang ya. penting mereka tuh nanya biar terkesan ramah gitu aja. Itu sih yang saya tangkap, kayak basa-basinya itu basi banget kadang-kadang. Ya, itu jadi salah satu keunikan dalam budaya Bali ya. Betul. Oke. Jadi, pernah nggak kamu tuh jadi sadar perbedaan kamu di Bali dan budaya orang luar Bali dalam berkomunikasi? Ada. Saya lahir di Bali itu tahun 2007, teman-teman. Terus saya juga tinggal di lingkup yang lumayan terkenal di Bali, yaitu objek wisata Pura Besakih. Sebenarnya bukan objek wisata sih, lebih ke nominasi pura terbesar yang ada di Bali. Siapa sih yang nggak tahu Pura Ya, Besakih kan? betul. Rata-rata kayak pedarmannya gitu-gitu. Ya. Pasti semuanya itu di Besakih karena yang namanya pura terbesar. Nah, di balik itu juga Pura Besakih itu dijadikan sebagai objek wisata karena unik aja gitu, ada pura besar di bawah kaki gunung gitu. Ya. Jadi saya juga di sana ada rumah serta ada warung juga nih. Saya waktu itu sempat jaga warung kan. Jaga warung, ada 2 wisatawan asing yang ingin berbelanja. Terus kan saya namanya orang Bali ya, kita tuh ramah kan. Kita kayak biasa senyum kan, kalau sama umat Bali senyum senyumin Bali. Iya. Tapi yang saya tidak tahu dengan bule, yang ternyata bule itu nggak semuanya bisa disenyumin. Pas mereka belanja, saya senyumin, mereka malah bertanya-tanya. Kan saya, dia datang cukup gitu jalan. Terus saya, gitu kan biasa kan. Orang Bali itu kayak gitu, pasti mereka senyum balik. Tapi ternyata mereka nggak suka. Mereka nanyain, "Why you smiling at me?" gitu. Kamu senyum ke aku gitu. Saya kan jadi, loh, jadi saya berpikir, apa salahku gitu kan. Jadi kayak gitu. Terus ternyata mereka tuh emang nggak suka disenyumin. Terutama kalau nggak salah tuh di negara Rusia, ternyata budaya senyum kepada orang asing itu tidak dinormalisasikan di sana karena mereka berspekulasi senyum kepada orang yang tidak dikenal itu sebagai bentuk Ancaman. Ancaman gitu, benar. Makanya di situ jadi saya sadar kayak ternyata nggak semua orang gitu ya bisa disenyumin. Iya gitu. Terus juga itu kan dari segi saya pribadi ya. Terus kalau dari pengalaman yang saya amati itu waktu saya sembahyang di Pura Besakih sendiri ini, kan di Pura Besakih itu banyak banget ya kayak puranya atau areal-areal sucinya yang nggak jadi satu, tapi mereka saya masuk ke Pura Penataran Agungnya, saya melihat ada beberapa segerombol bule nih orang asing. Mereka itu sebenarnya ditemenin sama tour guide-nya, tapi sepertinya tour guide-nya itu belum lancar gitu berbahasa asingnya, jadi hanya mengandalkan bahasa yang dia tahu ataupun yang dia pahami terkait areal suci di Pura Besakih. Terus kan si turis asing ini dia tidak tahu kan ya, jadi dia masuk ke areal suci yang seharusnya itu tuh khusus untuk sembahyang gitu ya. Untuk sembahyang aja, bukan untuk wisatawan, hanya untuk pemangku, pemeda gitu aja. Tapi yang saya amati itu para pemangku di sana
karena juga orang Bali nih ya terkenal tuh kayak nggak enakan gitu loh kalau negur langsung. Pasti kayak mungkin niatnya itu mengusir secara halus atau menolak secara halus kan. Jadi bukan yang kayak spontan jangan nggak boleh, itu bukan kayak itu. Jadi mereka kayak gitu, kayak senyumnya gitu loh, senyum yang sebenarnya diartikan sebagai tidak boleh. Ya, kayak jangan ya jangan gitu. Tapi dengan dilipati senyuman. Iya Oke, gitu. Tapi soalnya kan kita sebagai orang Indonesia memiliki konteks kayak high konteks gitu. Sedangkan orang bule itu mereka tuh lebih ke low konteks. Jadi mereka itu tidak bisa diberikan yang namanya teguran halus karena di negara mereka tuh terbiasa kayak to the point gitu. Jadi mereka itu mengartikan senyuman yang diberikan oleh pemangku di sana itu sebagai oh boleh gitu artinya. Padahal itu sebenarnya tidak boleh. Nah, akhirnya di sana itu memunculkan sebuah sedikit pertengkaran ya. Karena si bule itu nggak tahu, turis asing ini nggak tahu. Mereka berpikir, oh tadi dia senyum, saya kira boleh gitu. Terus akhirnya karena adanya miskomunikasi itu dijelaskan sama pemangku ini tidak boleh. Maksud senyum saya tadi itu artinya tidak boleh, tapi saya tidak mau terlalu keras gitu. Mengapa? Karena pemangku ini nggak mau menegur keras karena takut citra dari Pura Besakih itu orang-orang di sana itu tidak ramah atau terlalu keras gitu. Jadi mereka itu kayak menegur secara halus jadinya, takut merusak citra sebenarnya. Padahal tidak apa-apa sebenarnya kita menegur. Iya betul. Menegur lewat kata saja karena orang bule itu, orang turis itu tidak terbiasa dengan gestur gitu. Iya. Walaupun sebenarnya pengaruh gestur dalam komunikasi itu ngaruh banget ya. Menjadi poin utama dalam kelancaran dalam komunikasi. Betul sekali. Tapi komunikasi juga seringkali gestur itu menjadi poin utama dalam permasalahan. Jadi akhirnya di permasalahan tersebut akhirnya dijelaskanlah oleh si pemangku ini tidak boleh di area seperti ini masuk turis seperti kamu gitu, hanya diperuntukkan untuk pemendak yang ingin bersembahyang gitu. Itu sih yang saya amati, yang saya alami serta saya amati sendiri dari pengalaman yang saya saksikan. Wah, bagus banget ya teman-teman. Jadi itu kayak menambah pengalaman kita juga. Ya, kayak emang nggak semua orang tuh bisa kita senyumin dengan artian kita tuh ramah ke dia gitu. Betul. Wow. Nah, setelah Bintang melihat kejadian tersebut nih, waktu saat sembahyang di Besakih, apa sih reaksi Bintang tentang kejadian tersebut, tentang kejadian yang sedang terjadi? Kalau di sana saya melihat secara langsung tuh saya jujur kaget banget ya teman-teman, karena saya mikir kayak wow, ternyata beneran ada ya yang namanya kayak bule itu nekat gitu. Ternyata nggak ngerti gitu, saya disuruh langsung kayak ngomong. Keluarga saya sembahyang, saya ngomong saya ngeliatin apa aja dibilang mereka ya gitu. Ternyata masalahnya itu. Next, setelah kejadian yang Bintang alami itu, apa sih pelajaran terbesar nih Bintang dapat dari kejadian tersebut? Kalau dari saya pribadi, saya jadi tahu dan merasa bahwa ternyata perbedaan budaya itu benar adanya. Bahwa nggak semua itu, setiap daerah itu sama gitu. Betul. Bahkan biasanya di desa itu, dari satu desa ke desa lain itu bisa berbeda ternyata budayanya itu, dari segi bahasa maupun tradisi yang ada. Jadi kita tuh kayak, saya tuh jadi realize bahwa ternyata dunia itu seluas itu. Betul sekali. Perbedaan benar adanya. Iya, sangat menarik banget topik yang Kak Bintang bahas kali ini, guys. Kita juga keren banget, guys. Oke, next. Ini terakhir ya Kak Bintang. Apa sih saran dari Kak Bintang untuk wisatawan asing maupun wisatawan lokal nih yang lagi main ke Bali? Dan juga apa sih saran Kak Bintang untuk masyarakat Bali juga? Kalau menurut saya pribadi ya, bagi wisatawan asing ataupun lokal yang akan berkunjung ke suatu tempat wisata ataupun dimanapun kalian berada yang ingin dikunjungi itu, tolong banget search dulu, karena kita tuh hidup di media modern sekarang, dunia modern, di mana era globalisasi sudah besar sekali. Jadi seperti platform Google, YouTube, Instagram, TikTok, apalagi itu udah memuat semua informasi yang kalian cari, guys. Iya. Supaya sampai di tempat wisata itu kalian tuh tahu tujuannya ngapain ke sana, terus arah pembicaraannya jadi nyambung, terus juga nggak bengang-bengong di sana, nggak ada yang ketinggalan ini, kekurangan ini, salah itu gitu. Dan juga saran untuk masyarakat Bali yang tinggal di sekitaran tempat wisata itu bisa lebih tegas lagi memberitahukan supaya para wisatawan itu tidak terjadi miskomunikasi seperti itu, biar lebih jelas gitu. Kalau boleh bilang boleh, kalau tidak bilang tidak. Oke, itu saran yang Oke, jadi itu dia guys, materi yang dibawakan dari narasumber kita yang sangat luar biasa pada kali ini, yaitu Kak Bintang. Terima kasih ya Kak. Sama-sama banget Intan. Iya. Terima kasih ya udah ngasih pertanyaan yang benar-benar kayak mampu memberikan edukasi juga kepada penonton. Dan juga merilai saya bahwa ternyata pernah mengalami pengalaman tersebut. Oke, pengalamannya luar biasa Terima sekali. kasih. Itu juga pertanyaan dari tim-tim kita, Apes juga buat tim-tim kita. Oke, terima kasih banyak Kak Bintang Ya, telah sama-sama. menyempatkan waktu untuk mengikuti podcast kita kali ini. Dan sedikit mungkin kesimpulan dari saya, dari cerita yang Kak Bintang tadi, kita juga bisa belajar guys, bahwa komunikasi antar budaya itu bukan hanya soal bahasa, moral, tetapi juga cara kita memahami simbol-simbol budaya yang berbeda. Oke guys, baik, itu saja podcast kita pada kali ini. Dan see you guys, bye-bye. Terima kasih semuanya. Ketemu kita di lain waktu ya, bye-bye.